Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi masih berkaitan dengan matriks. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian dan notasi matriks. Tapi tidak hanya pengertian dan notasi matriks yang dipelajari pertemuan kemarin, tapi juga ada kesamaan dan transpose matriks serta jenis-jenis matriks, ya kan? Nah, sekarang kita lanjut materinya masih tentang matriks, tapi kita coba pelajari tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, perkalian matriks, dan pemangkatan matriks. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita lihat slide di bawah ya. Jadi di sini ada 5 item atau 5 poin yang akan kita pelajari: penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, perkalian, dan pemangkatan. Oke, yang pertama coba kita lihat penjumlahan. 2 atau lebih matriks dapat dijumlahkan jika ordo matriks tersebut sama. Nah, di pertemuan sebelumnya ordo itu apa? Ordo adalah baris kali kolom. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini matriks A memiliki 2 baris dan 2 kolom, berarti artinya ordonya 2 kali 2. Dan B juga memiliki 2 baris dan 2 kolom, berarti artinya ordonya 2 kali 2. Nah, kalau syarat ordonya sudah dipenuhi, kita lihat lagi. Penjumlahan matriks dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Nah, seletak itu maksudnya seperti apa? Jadi bisa kita lihat di sini bahwa posisi A pada elemen matriks A itu kan ada di baris pertama, kolom pertama. Berarti dia dijumlahkan dengan yang sama kawannya. Jadi kawannya yang di sebelahnya di matriks B itu juga harus berada di baris pertama dan kolom pertama. Nah, ternyata yang ada di baris pertama dan kolom pertama itu adalah si E kan. Nah, berarti yang dijumlahkan adalah A ditambah E. Nah, hasilnya kita letakkan juga harus sama, yaitu di baris pertama kolom pertama. Nah, begitu juga selanjutnya si B ditambah F. B itu letaknya ada di baris pertama kolom kedua dan F berada juga di baris pertama kolom kedua. Sehingga hasilnya kita letakkan juga di baris pertama kolom kedua. Seperti itu ya. Bisa kita lihat contoh nyatanya pada angka. Tentukan penjumlahan matriks A dan matriks B. Nah, tadi kan syaratnya ordo harus sama. Nah, kita lihat ordo si A dengan si B sudah sama. Lalu cara menjumlahkannya adalah yang seletak. Jadi 4 itu seletak dengan min 6. Sama-sama di berada baris pertama kolom pertama. Sehingga hasilnya juga kita buat di baris pertama kolom pertama. 4 ditambah min 6 itu min 2. Terus selanjutnya min 2. Min 2 ini berada di baris pertama kolom kedua. Berarti seletak dengan 8 ya kan. Berarti min 2 ditambah 8 itu adalah 6. Itu seterusnya ya. Terus yang poin kedua adalah pengurangan matriks. Nah, pengurangan ini prinsipnya sama dengan penjumlahan. Cuman kita harus hati-hati dengan tanda pada elemen matriksnya. Contohnya seperti ini. Tentukan pengurangan matriks A dikurang B. Nah, ini matriks A ada elemen yang memuat min di 2, terus yang si B juga ada min di 6. Nah, misalkan kita lihat seperti ini. 4 dikurang min 6. Nah, kurang ketemu dengan min 6 ini. Nah, itu jadinya plus. Jadi 4 ditambah 6. Makanya di sini hasilnya 10. Terus di sini juga min 2 dikurang 8. Itu artinya kalau kita bahasakan sehari-harinya berarti udahlah utang 2, utang lagi 8, berarti utangnya 10. Ya, jadi harus hati-hati di tanda. Oke, selanjutnya poin ketiga, perkalian skalar dengan matriks. Jika A adalah sebuah matriks dan K adalah suatu bilangan real, hasil perkalian skalar dan matriks KA merupakan matriks baru yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen matriks A dengan K. Jadi bisa kita lihat di sini definisinya. Perkalian skalar itu artinya
bilangan real yang ada di depan matriks ya. Jadi contohnya di sini ada matriks A, itu elemennya A, B, C, D. Terus jika K dikali A, nah berarti K-nya ada di depan matriks tadi. Nah itu masing-masing matriks dikalikan dengan K. Jadi K kali A, K kali B, K kali C, K kali D. Kita lihat contoh angkanya. Diketahui matriks P 5, 4, 3, 2, maka nilai dari 2P adalah, nah berarti 2-nya ini nanti kita kalikan ke setiap matriks P. Contohnya di sini 2 kali 5, terus 2 kali 4, 2 kali 3, 2 kali 2. Nah, diletakkan yang seletak dengan elemennya. Jadi 5 ini kan berada di posisi baris pertama kolom pertama. Berarti nanti hasil 2 kali 5-nya juga berada di baris pertama kolom pertama. Poin keempat, perkalian matriks. Nah, di sini perkalian matriks konsepnya adalah ordo. Ordo itu tadi baris kali kolom. Jadi kita lihat di sini perkaliannya itu kita awali atau langkah pertama itu baris pertama kali kolom pertama. Baris pertama kali kolom pertama, nanti diletakkan hasilnya juga di baris pertama kolom pertama. A dikali E ditambah B dikali G. Nah, setelah baris pertama kolom pertama selesai kita kalikan, yang kedua baris kedua dikalikan dengan kolom pertama. Baris kedua kali kolom pertama. Berarti letaknya nanti adalah di baris kedua kolom pertama. C kali E ditambah D kali G. Ya. Kita lihat angkanya. Ini di sini diketahui matriks A dan matriks B, tentukan hasil perkalian A kali B. Nah, tadi berdasarkan konsepnya baris kali kolom. Nah, kita lihat baris pertama kali kolom pertama. Berarti 2 kali 7 ditambah 5 kali min 2. Letaknya juga di baris pertama kolom pertama. Terus selanjutnya baris kedua dikalikan kolom pertama, berarti letaknya juga di baris kedua kolom pertama. Oke. Nah, setelah mengalikan, setelah itu disederhanakan. Misalkan di sini 2 kali 7 ditambah 5 kali min 2, terus baris keduanya 4 kali 7 ditambah 1 kali min 2, terus di kolom keduanya 2 kali 3 ditambah 5 kali min 1, terus 4 kali 3 ditambah 1 kali min 1. Nah, setelah dilakukan seperti ini, lanjut ke penyederhanaan. Jadi 2 kali 7 itu berapa, terus ditambah 5 kali min 2 berapa. Nah, itu masing-masing disederhanakan. Setelah itu masih kita sederhanakan lagi karena kita butuhnya itu angka. Satu angka saja ya, jadi tidak dalam operasi penjumlahan atau pengurangan lagi, tapi sudah hasilnya. 14 ditambah min 10, itu artinya 14 dikurang 10. 4. 28 ditambah min 2, berarti itu artinya 28 dikurang 2, 26. Oke, selanjutnya pemangkatan matriks. Nah, pemangkatan matriks hanya berlaku pada matriks persegi. Misalkan matriks A adalah matriks persegi n dikali n, maka contohnya di sini A pangkat 2, itu artinya matriks A dikali matriks A. Atau A pangkat 3, berarti matriks A dikali matriks A pangkat 2, dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui matriks P, tentukan hasil dari P kuadrat. Berarti artinya matriks P dikali matriks P. Oke. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai operasi pada matriks. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.